yang kita tempati merupakan suatu objek yang menarik untuk dikaji, baik dari aspek fisik maupun dari aspek non-fisik. Informasi tentang kondisi fisik permukaan bumi di suatu tempat dapat diperoleh melalui informasi langsung. Tapi jika suatu wilayah tersebut tidak bisa dijangkau secara langsung, maka salah satu cara untuk memperoleh informasi geosfernya adalah menggunakan teknologi penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki fungsi penting dalam geografi. Jika kita mendengar kata penginderaan, maka otomatis kita akan mengingat mata sebagai indera penglihatan atau telinga sebagai indera pendengaran. Melalui contoh kedua indera tersebut, kita memperoleh informasi tentang dunia sekitar. Begitu pula dengan penginderaan jauh. Umumnya, penginderaan jauh mengacu pada kegiatan untuk memperoleh informasi, objek ataupun peristiwa, dan di tempat yang jauh. Penginderaan jauh memerlukan alat, sehingga pengguna memperoleh informasi tanpa kontak langsung. Untuk pengertian penginderaan jauh menurut ahli, silahkan dibaca pada tayangan video. Dalam penginderaan jauh digunakan tenaga elektromagnetik. Matahari merupakan sumber utama tenaga elektromagnetik ini. Di samping matahari juga ada sumber tenaga lain, baik sumber tenaga alamiah maupun sumber tenaga buatan. Sumber tenaga alamiah digunakan dalam penginderaan jauh sistem pasif, sedang sumber tenaga buatan digunakan dalam penginderaan jauh sistem aktif. Sistem penginderaan jauh yang menggunakan tenaga alamiah umumnya menggantungkan sinar matahari sebagai sumber tenaga. Perekaman terhadap objek di permukaan bumi sangat tergantung ada tidaknya sinar matahari, sehingga perekaman umumnya dilakukan pada waktu siang hari. Demikian halnya dengan terdapatnya awan, hujan, kabut, asap, waktu malam hari, dan material atmosfer yang lain merupakan salah satu bentuk hambatan pada sistem pasif ini. Penginderaan jauh yang memanfaatkan tenaga alamiah atau menggunakan sistem pasif seperti foto udara dan satelit. Penginderaan jauh yang menggunakan sistem aktif, waktu perekamannya lebih fleksibel jika dibandingkan dengan sistem pasif. Pada sistem aktif, perbedaan waktu siang dan malam, terdapatnya awan, kabut, asap, debu atau material lain di atmosfer bukan menjadi kendala dalam sistem perekaman. Jadi penginderaan jauh yang menggunakan tenaga buatan ini umumnya menggunakan sistem satelit maupun pesawat ruang angkasa. Sistem perekamannya menggunakan side-looking radar atau side-looking airborne radar dan menjadi citra satelit yang umumnya berupa citra radar. Energi matahari yang digunakan sebagai salah satu sumber tenaga yang dipancarkan ke permukaan bumi tidak semuanya dapat diterima oleh objek yang ada di permukaan bumi. Jadi ketika matahari mengirimkan energi 100%, tidak semua energi tersebut diterima oleh objek di permukaan bumi dengan jumlah yang sama, yaitu 100%. Nah, tidak diterimanya energi ini antara yang dikirim dan yang diterima disebabkan oleh sistem penginderaan jauh, yaitu atmosfer. Energi matahari yang dikirimkan ke permukaan bumi sebagian besar dihamburkan, dipantulkan, dan diserap oleh atmosfer. Nah, tidak diterimanya energi 100% oleh objek di permukaan bumi selain dipengaruhi jendela atmosfer, juga dipengaruhi oleh hambatan-hambatan yang ada di atmosfer. Material yang tersebar dan melayang di atmosfer ini berfungsi sebagai penghambat, penyerap, dan memantulkan tenaga radiasi matahari. Misalnya gas-gas yang ada di atmosfer, debu, asap, uap air, dan material lain. Energi yang lolos sampai ke permukaan bumi akan berinteraksi dengan objek. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak lebih cerah pada citra, sedangkan objek yang pantulannya atau pancarannya sedikit akan tampak lebih gelap.
Tenaga elektromagnetik yang diterima oleh objek sebagian besar ada yang dipantulkan, ada yang diserap, diteruskan, dan dihamburkan. Proses tersebut sangat tergantung pada karakteristik objek yang berinteraksi, misalnya antara objek tanah dan objek air. Objek tanah dan objek air akan memiliki reaksi yang berbeda ketika menerima tenaga elektromagnetik. Tanah yang sifatnya lebih keras daripada air akan lebih memantulkan energi, sedangkan air akan lebih menyerap energi. Untuk memahami lebih jelas tentang perbedaan objek yang menerima energi, bisa kalian lihat pada gambar. Objek sungai yang ada di gambar umumnya memiliki kenampakan yang lebih gelap jika dibandingkan dengan objek tanah yang ada di sekitarnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa air menyerap tenaga elektromagnetik lebih banyak, sedangkan tanah yang lebih banyak memantulkan energi elektromagnetik, sehingga warnanya menjadi lebih cerah. Tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi diterima dan direkam oleh sensor. Kemampuan sensor untuk menyajikan gambaran objek terkecil disebut sebagai resolusi spasial. Resolusi spasial ini merupakan petunjuk bagi kualitas sensor. Semakin kecil objek yang dapat direkam, maka semakin baik kualitas sensornya. Berdasarkan atas proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Pada sensor fotografik, proses perekamannya menggunakan sistem baik kamera analog maupun digital. Jika zaman dulu masih banyak menggunakan sistem analog seperti menggunakan film atau klise, sedangkan sekarang dalam perkembangan zaman sudah banyak kamera yang menggunakan sistem digital. Kalau pemotretannya menggunakan pesawat udara, fotonya disebut sebagai foto udara. Jika pemotretannya menggunakan antariksa atau satelit, maka disebut sebagai foto satelit. Jadi dalam proses ini film berfungsi sebagai penerima tenaga sekaligus sebagai alat untuk merekam. Objek di permukaan bumi yang direkam oleh sensor tadi kemudian dibawa oleh wahana. Wahana dalam penginderaan jauh ini berfungsi sebagai media atau alat yang membawa sensor pada saat perekaman informasi objek di permukaan bumi. Wahana penginderaan jauh sekarang ini memang berkembang cukup pesat. Sistem pesawat dan balon udara merupakan wahana yang berkembang lebih dulu. Kemudian muncul wahana yang lain, misalnya penggunaan satelit, roket, layang, aeromodeling, dan wahana yang lain. Salah satu wahana yang sekarang ini banyak digunakan baik oleh individu maupun pemerintah adalah penggunaan drone sebagai wahana dalam perekaman informasi objek di permukaan bumi. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 90 Tahun 2015 tentang pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara dan di wilayah Indonesia, memang penggunaan drone ini memiliki beberapa persyaratan. Misalnya, drone yang memiliki kamera dilarang beroperasi 500 meter dari batas terluar dari suatu kawasan udara. Kemudian penggunaan drone ini juga harus memiliki izin khusus dari dinas terkait maupun perhubungan udara dalam hal kondisi khusus untuk kepentingan pemerintah. Jadi memang penggunaan drone ini walaupun lebih murah, cepat, dan mudah, memang harus banyak diawasi oleh pemerintah agar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah perbedaan wahana, sensor, dan detektor menurut Sutanto. Pada sistem fotografik, sensor kamera menggunakan wahana balon udara atau pesawat udara untuk mendapatkan citra foto udara. Sedangkan pada sistem satelit, sensor scanner akan menyimpan informasi spasial dalam bentuk citra satelit. Setelah data diperoleh, maka proses selanjutnya adalah interpretasi citra, yaitu proses analisis untuk memperoleh informasi tentang objek yang ada di dalam citra. Untuk interpretasi citra sendiri nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Kemudian setelah proses interpretasi, penggunaan data merupakan faktor tingkat keberhasilan dalam penerapan penginderaan jauh. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi oleh disiplin ilmu masing-masing.
Misalnya BNPB menggunakan citra sebagai acuan dalam pembuatan peta-peta khusus, peta bencana misalnya. Nah, untuk peta yang ada di dalam video ini adalah salah satu penerapan penginderaan jauh dalam pembuatan peta administrasi Kabupaten Madiun. Untuk tugas penginderaan jauh hari ini, silakan kalian buka Google Maps, kemudian ubah jenis petanya menjadi mode satelit. Setelah itu, silakan kalian mencari lokasi sesuai dengan nomor absen. Untuk absen ganjil, mencari lokasi pariwisata yang ada di daerah kalian. Dan untuk absen genap, silakan mencari fasilitas umum. Misalnya saya akan mencari lokasi rumah sakit umum. Kemudian nanti ketika sudah mendapatkan lokasinya, silakan kalian zoom agar citranya lebih rinci. Setelah itu kalian simpan. Nah, gambar yang kalian simpan nanti akan kita gunakan untuk materi pembelajaran selanjutnya.